Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Saya Ibu Christine Dewi Wulansari dari SMKS Kesehatan Rahanusada Klaten. Dan sebelah kanan saya Ibu Santi Maria dari SMK Leonardo Klaten. Dan sebelah kiri saya Ibu Veronica Desi dari SMK Leonardo Klaten. Di sini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Baik, puji Tuhan ya Bu, Ibu dalam keadaan baik. Jadi hari ini Bu, saya menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan Ibu. Kaitannya kita mau bincang-bincang karena Ibu akan melakukan coaching ya hari ini ya Bu ya. Nah, di coaching yang nanti akan Ibu selenggarakan atau Ibu laksanakan dengan coaching Ibu, di sini saya sebagai observer, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati dari Ibu atau saya nilaikan dari Ibu ketika Ibu melakukan coaching. Jadi ada beberapa penilaian yang nanti saya amati Ibu, yaitu yang pertama, apakah nanti coaching yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Ibu nanti pada waktu coaching, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dan saya juga akan mengamati bagaimana respon dari coaching ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian saya juga nanti akan melihat pada proses coaching Ibu, yaitu prinsip coaching Bu, apakah sudah ada atau sudah berjalan di proses coaching Ibu. Di mana prinsip coaching ini itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu ya Bu ya, rubrik penilaian yang nanti kita akan lihat dari proses coaching Ibu. Kemudian pertanyaan dari saya Bu, kompetensi apa yang kira-kira Ibu nanti kembangkan pada proses coaching kita? Iya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah pertanyaan berbobot, yang kedua itu adalah kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah keaktifan. Baik. Jadi 3 kompetensi ya Bu ya, yang nanti Ibu akan kembangkan. Menurut Ibu dari 3 kompetensi itu kira-kira mana yang paling spesifik yang Ibu nanti akan kembangkan? Kalau spesifiknya itu ada 2 Bu, yaitu yang pertama itu adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Saya harapannya nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu adalah tentang keaktifan. Baik, jadi Ibu akan fokus pada pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Ada 2 itu. Kemudian dari coaching yang nanti Ibu akan laksanakan, kira-kira indikator harapan Ibu apa? Indikatornya nanti harapan saya itu saya bisa mengeksplor gagasan-gagasan dari coacher sehingga nanti bisa menemukan solusi pada permasalahan yang mereka hadapi. Ya, baik. Sudah luar biasa Bu Santi, semoga nanti prosesnya lancar dan nanti setelah itu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Nanti kita bisa ngobrol bersama lagi setelah Ibu melakukan coaching untuk sesi pasca observasi. Gitu Bu. Selamat, nanti semoga lancar semuanya. Terima kasih Bu. Lagi. Baik. Oke, selamat pagi Bu Christine, apa kabar? Kabar baik Bu. Ini kok kita ketemuan ini, ada apa Bu? Iya Bu, ini ada yang mau saya diskusikan dengan panjenengan. Ini terkait siswa yang ada di kelas saya Bu. Akhir-akhir ini saya amati kok anak-anak itu minat belajarnya rendah ya Bu ya. Kenapa ya Bu kira-kira? Anu ya Bu, agak malas-malasan gitu Iya. atau gimana? Anak-anak itu kalau di pembelajaran saya itu kurang semangat gitu, kurang aktif gitu. Jadi minat belajarnya terhadap pelajaran saya menurun. Oke, Bu Christine berarti ada keluh kesah, ada ganjalan tentang minat belajar anak-anak di dalam khususnya kimia. Nah, dari pembicaraan kita hari ini kira-kira khususnya bagaimana? Ini saya harapkan dalam pembicaraan kita hari ini saya dapat solusi Bu, bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak
Baik Bu Kristi, jadi tadi Ibu menemukan bahwa minat belajar anak-anak itu menurun. Nah sekarang kriteria anak-anak itu memiliki minat belajar yang tinggi seperti apa Bu? Tentu saja memperhatikan ketika pembelajaran, kemudian kalau ada pertanyaan mereka menjawab dengan aktif, jadi mereka tidak ngobrol sendiri di kelas, suasana kelasnya kondusif seperti itu. Kalau kita lihat ya Bu, di level misalkan kita beri level 1 sampai 10 dan 10 itu adalah sempurna, maka di minat belajar siswa itu ada di level berapa Bu Kristi? Di level 5 kali ya Bu ya. Di level 5. Kok di level 5 itu ada apa Bu? Begini Bu, kalau yang saya jumpai di kelas itu anak-anak itu memperhatikan, tapi apa ya, tidak sepenuhnya. Jadi ketika diberi pertanyaan mereka itu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Dari sini berarti anak-anak sibuk sendiri dan tidak memperhatikan ya, karena minat belajarnya rendah tadi ya Bu. Nah menurut Bu Kristi kira-kira pelajaran yang menarik minat mereka itu pelajaran yang seperti apa Bu? Atau contoh mapelnya apa? Kalau saya amati ya Bu, menurut pengamatan saya itu anak-anak itu lebih suka seperti pembelajaran olahraga, seni musik itu mereka senang sekali Bu. Mereka senang sekali dengan pelajaran itu. Tapi nek pelajaran saya ya begitu. Nah, kira-kira ini Bu, perbedaan antara pelajaran panjenengan dengan pembelajaran seni musik atau olahraga itu seperti apa? Mungkin ya karena saya mengajar kimia ya Bu, banyak rumus, banyak angka, jadi mungkin mereka bosan. Atau mungkin karena penyampaian saya sama dengan guru mata olahraga seni musik itu juga berbeda. Kalau penyampaian pembelajaran saya hanya ke ceramah, karena kan ya lebih ke teori ya Bu ya, lebih ke ceramah. Kemudian kalau pembelajaran saya kan banyak yang ceramah, mencatat, tapi berbeda dengan guru olahraga atau guru seni musik ya Bu. Kalau beliau mengajar itu kan biasanya dikasih video dulu untuk anak-anak menyaksikan video dulu, baru setelah itu dipraktekkan. Mungkin di situ mereka lebih antusias. Jadi ya itu sih perbedaannya. Bu Kristi, kalau jenengan hentikan tadi berarti kan sudah ada perbedaan ya, jenengan sudah menyebutkan antara perbedaan pelajaran panjenengan dengan pelajaran seni musik dan juga pelajaran untuk olahraga. Nah dari sini maka apa yang diusahakan agar anak-anak itu bisa tertarik dengan pelajaran kimia? Mungkin yang menurut saya juga terbaru cara mengajar saya kali ini ya. Saya mengubah cara pembelajaran saya dari ceramah menjadi yang lebih inovatif, jadi anak-anak lebih tertarik. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin di pembelajaran saya kan saya sering speaking Bu, jadi anak-anak lebih semangat. Mungkin juga dengan memfokuskan mereka dengan teknik sekolah juga saya pikir juga perlu mengajar minat dan dia belajar anak-anak biar bisa mengerti pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak. Wah luar biasa sekali Bu Kristi. Berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Kristi itu satu akan merubah untuk pembelajaran metode konvensional menjadi inovatif. Yang kedua itu menyelipkan ice breaking dengan metode stok agar anak-anak itu bisa fokus di dalam pembelajaran. Yang ketiga jenengan nanti akan memetakan kebutuhan siswa agar mereka pun memiliki ketertarikan dan bisa belajar dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu. Jenengan Bu Kristi. Wah luar biasa sekali Bu Kristi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi Bu Kristi itu akan pertama melakukan perubahan di dalam gaya pembelajaran dari konvensional berubah menjadi inovatif, akan menyelipkan SBK di dalam pembelajaran dengan metode stok agar anak-anak itu bisa lebih fokus di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga tadi itu Bu Christine akan melakukan pemetaan pembelajaran sehingga di situ minat, kesiapan dan gaya belajar anak itu bisa diketahui sehingga Bu Christine nantinya juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik. Selanjutnya Bu Christine, dari semua itu mana yang akan Ibu Christine untuk fokuskan terlebih dahulu di dalam pelaksanaan merubah minat belajar anak ini menjadi lebih tertarik? Yang akan saya lakukan pertama memetakan kebutuhan anak. Jadi memetakan
yang ingin saya ambil. Betul sekali Bu Christine. Jadi dari pemetaan itu Bu Christine akan menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Sekarang Bu Christine, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang jenengan dapatkan? Banyak sekali Bu. Saya jadi mindset saya berubah Bu. Dari saya awalnya mengajar yang konvensional ya Bu, ini akan saya ubah menjadi lebih inovatif. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menyelipkan SBI Bu di pembelajaran saya untuk mengembalikan fokus anak-anak dengan metode STOP. Kemudian juga saya akan memetakan kebutuhan anak. Jadi saya melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Baik Bu Christine, kira-kira kapan akan jenengan laksanakan ini? Oh ya ini Bu, secepatnya. Sekali. Oke Bu Christine, semoga lancar ya. Tapi saya tunggu loh update-nya, infonya sehingga minggu depan berarti saya sudah bisa mendengar kabar baik lagi dari jenengan. Oke siap. Terima kasih Bu Christine. Iya sama-sama Bu. Halo Bu Santi, kita ketemu lagi di sesi yang terakhir yaitu pasca observasi ya Bu ya. Ibu sudah menyelesaikan proses coaching Ibu bersama teman Ibu tadi. Bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya senang sekali Bu, saya bisa menyelesaikan proses coaching ini dengan baik. Ya, jadi Ibu sudah menyelesaikan proses coaching ini, sudah bisa berjalan lancar. Nah, menurut Ibu, saya ingin tanyakan dulu bagaimana Ibu tadi menilai performa coaching Ibu tadi. Menurut saya tadi saya sudah menerapkan alur tinta Bu. Yang pertama saya sudah menetapkan tujuan, yang kedua saya sudah mengidentifikasi, ketiga saya menerapkan aksi nyata, yang keempat juga ada tanggung jawab di situ. Baik, jadi menurut pendapat Ibu, Ibu sudah merasa sudah melakukan alur tirta ya Bu ya dengan baik. Mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi setelah ini Bu, saya akan minta waktu ya Bu membacakan hasil pengamatan dan penilaian yang tadi saya sudah lakukan ketika Ibu menjalankan coaching. Jadi menurut pengamatan saya, tadi Ibu sudah baik sekali pada waktu melakukan coaching. Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan baik dan sudah berjalan dan saya sudah melihat itu. Kemudian Ibu juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya juga melihat Koci itu juga merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian dari proses coaching tadi saya sudah melihat prinsip coaching juga Ibu sudah terapkan di situ, di mana saya melihat ada kemitraan juga, proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Kemudian ini saya tanya, setelah Ibu mendengarkan hasil dari pengamatan dan penilaian dari saya, menurut Ibu bagaimana? Terima kasih Bu untuk penilaiannya. Saya selanjutnya akan terus berlatih agar saya bisa mengeksplor gagasan-gagasan dari coacher sehingga nantinya itu bisa meningkatkan ide juga dari coacher. Baik Ibu, adakah rencana tidak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah ini dan kedepannya? Saya akan selanjutnya terus berlatih Bu agar lebih terampil lagi di dalam melakukan kegiatan coaching sehingga 3 komponen tidak hanya 2 saja, tidak hanya mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot, tetapi saya juga harapannya bisa satu lagi yaitu bisa hadir penuh untuk coaching. Ya, baik Bu, luar biasa sekali, semangat terus untuk berlatihnya. Dan ini kita sudah sampai di akhir sesi nih Bu, dari pra observasi juga sudah melakukan coaching dan kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Tetap semangat untuk belajar dan berlatih untuk mengembangkan diri. Terima Sami-sami kasih. Bu Desi.